Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, begitu besar rahmat kasih sayang Allah kepada kita semua hari ini, dan mudah-mudahan di hari-hari terbaik di bulan Zulhijjah, di 10 hari ini Allah mudahkan kita untuk beribadah, meningkatkan amal ibadah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di 10 hari ini begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang Nabi SAW sampaikan bahwa hari-hari terbaik di 10 hari Zulhijjah ini, itu kalau mau dibandingkan dengan kebaikan yang dilakukan, itu pembandingnya adalah orang yang berjihad, kemudian berperang di jalan Allah, dan dia mengorbankan atau mengeluarkan seluruh hartanya, dan dia tidak kembali lagi baik dengan jiwa dan hartanya. Itulah perbandingan yang 10 hari terbaik di bulan Zulhijjah. Jadi amat sangat disayangkan kalau seandainya kita tidak mampu ya memanfaatkan, ya semoga Allah mampukan pastinya waktu-waktu terbaik di 10 hari Zulhijjah ini, karena tasbih, tahmid, tahlil, takbir yang kita sampaikan atau kita ucapkan dengan lisan kita, itu pahalanya jauh lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Maka sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri, dan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah SWT di tengah keadaan Indonesia yang kita tahu saat ini sedang diberi ujian, dan seluruh dunia juga seperti itu. Maka mari kita tingkatkan amal ibadah kita, karena bisa jadi salah satu dari istighfar kita, salah satu dari tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ataupun kebaikan yang kita lakukan saat ini bisa menjadi asbab Allah menurunkan rahmat, kasih sayangnya, ampunannya kepada negeri kita ini dan pada kita sendiri dan keluarga kita. Terus sekalian, tentunya kita mengucapkan sholawat dan taslim kita terbaik kepada manusia yang dengan jasanya lah kita bisa mengenal Islam, dan dengan jasanya lah kita bisa merasakan indahnya Islam, bagaimana mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi sudah diatur dengan jelas oleh Islam, dan semua dijelaskan dengan sangat sempurna oleh beliau, yaitu Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua dicatat Allah dan diberikan keistiqomahan dari Allah untuk bisa terus menyampaikan dakwah, karena sering saya sampaikan di berbagai kajian saya, kalau kita ditanya apa profesi terbaik, maka jawabannya bukan dokter, bukan insinyur, bukan apapun lah itu bentuknya, tapi profesi yang sudah jelaskan Allah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah orang-orang yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih jazakumullah khair atas undangannya dari Pupuk Iskandar Muda Aceh. Sebenarnya saya sudah pernah dulu ke Aceh dulu, buat ke Pin Mini, ke Lok Sumawe, Pin Mini kan di Lok Sumawe ya. Kalau nggak salah di Lok Sumawe itu, tapi acaranya beda saat itu. Saya cuma lihat menara-menara uapnya pabrik, kalau nggak salah dari pinggir jalan tuh kelihatan gitu. Ingat saya begitu. Nah itu dia pinnya Ustaz, Pupuk Iskandar Mudanya itu dia. Benar, kalau nggak salah. Dan Aceh ini jujur aja menjadi salah satu tempat yang saya suka, saya cinta dengan Aceh. Nah ini bukan lebay-lebayan, tapi karena memang saya menikmati kalau datang ke Aceh, ya, karena banyak sahabat-sahabat teman saya di Aceh, termasuk juga saya. Nah, iya, pernah ngisi juga waktu itu di masjid, sekarang namanya nggak tahu, Baitul Makmur ya. Baitul Makmur di Lok Sumawe juga Ustaz ya. Masjid Aman itu namanya apa? Masjid Aman yang dibikin. Oman, iya benar. Oman. Di Banda Aceh Ustaz. Iya, saya ada 2 kali ngisi di situ, dan sebenarnya ada rencana mau roadshow Ba'da itu kemarin ya, cuman qadarullah keadaan seperti ini. Tapi alhamdulillah, lagi-lagi saya sampaikan Aceh ini sebuah tempat yang punya spesial di hati saya. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Kita Cuman bangga nih Ustaz. iya, dan bahkan subhanallah, saya juga kemarin sempat bincang dengan salah satu sahabat saya juga, seorang ustadz, dan dia barusan dari Aceh juga, kemarin dari Medan ke Aceh gitu kan. Dia cerita bahwa di Aceh, Allahu Akbar ya, mudah-mudahan masih Allah jaga di sana. Itu katanya keadaannya COVID-nya pun nggak tinggi ya, bahkan hampir-hampir nggak ada katanya. Betul ya? Ada, cuman tidak terlalu banyak ya. Angka yang terlalu tinggi Ustaz. Jadi masih standar. Iya. Ada, cuma mungkin tidak begitu heboh seperti halnya di tempat lain lah seperti itu. Dan salah satu yang beliau sampaikan ke saya adalah
ya mudah-mudahan ini benar ya, atau mungkin beliau salah dengar, tapi mudah-mudahan benar karena memang Masya Allah pasca diumumkan wabah ini katanya di sana disarankan oleh Majelis Ulama di Aceh untuk mengadakan kunut nazilah. Masihkah seperti itu? Ada masih berlangsung sampai dengan sekarang. Ya, jadi itulah yang saya sebut dengan solusi langit yang diambil oleh masyarakat Aceh yang subhanallah, yaitu merupakan solusi yang sangat baik, sangat tepat, dan karena yang dihadapi ini kan makhluk goib, kita nggak kelihatan gitu kan, maka kembalikan pada yang goib ya. Maka itu solusi yang terbaiknya, dan subhanallah kan kabar juga saya mendapatkan di sana juga mirip sama Madura ya. Di Madura itu sholatnya juga nggak renggang-renggang gitu kan. Di Aceh juga kabarnya sholatnya biasa aja. Biasa aja di sini, malah biasa aja. Di masjid-masjid, alhamdulillah. Dan ya ini sebuah kebaikan atau mungkin sebuah keberkahan ya teman-teman sekalian, karena memang kita di sini ya, saya jujur aja di Jakarta, di Bekasi khususnya di sini, ini ya kadang nyari gitu masjid-masjid yang sudah mulai rapat ya, karena bagi saya pribadi yang namanya kalau kita bicara fikih, saya bukan ahlinya tapi sedikit banyak paham lah bahwa ya yang namanya darurat itu ada waktunya, nggak terus-terus darurat gitu kan. Jadi kalau saat ini misalkan banyak orang yang sholatnya menggunakan masker, kita perlu tahu hukum fikihnya. Hukum fikihnya menggunakan masker itu kan makruh. Jadi kalau sholat pakai masker ya makruh sholatnya, nggak sempurna. Apalagi sholat berenggang. Dan ini saya katakan sekali lagi, ada berbagai macam hukum yang terlibat di situ. Tapi ya kita harus ngerti juga dasar-dasarnya, dan ini perlu ditanyakan pada ahlinya. Tapi ala kulli hal ya, semoga Aceh terus dijaga Allah dan dijauhkan dari segala macam fitnah dan wabah bencana ya, dan pastinya kita berharap, berdoa juga masyarakat Aceh semakin sadar, karena saya agak shock, saya agak sedih, dan sepertinya memang harus seperti ini adanya dengan data yang tadi dibacakan oleh teman-teman K3 ya, HSE ya, karena memang masalahnya ya itu dia. Nih teman-teman di Aceh ini, aduh kalau sudah bicara karbohidrat repotnya minta ampun gitu kan, nggak bisa beralih dari karbohidrat. Makanan di sini ya Ustaz ya. Sedangkan saya gini, jadi mungkin ini saya ngasih pandangan ya, dan mudah-mudahan karena ini kan lingkup organisasi ya, atau mungkin perusahaan yang bisa dikontrol gitu kan. Jadi di Jepang itu ada perusahaan yang memberikan sanksi kepada karyawan-karyawannya yang mempunyai lingkar perut di atas rata-rata. Oh, bisa tuh diterapkan di sini. Sanksi ya. Tapi kita harus bicara ada reward, ada punishment. Jadi ada hukuman, ada juga hadiah gitu loh. Iya. Jadi saya nggak tahu, ini kan tadi data yang saya dikirim Mas Randy juga tadi, itu kan data tentang penyakit, dan itu akarnya sebenarnya cuma satu aja, ketidakmampuan mengendalikan makan, itu aja sebenarnya. Nah artinya kan goalnya harus kita sampaikan gitu kan ya. Nah mudah-mudahan nanti wabahnya selesai, saya bisa main-main, bisa ngisi kajian offline di sana, dan dibikin format dan polanya, sehingga nanti teman-teman saya harus katakan hidup sehat dan badan fit itu enaknya luar biasa loh. Betul. Sangat enak, sangat nyaman bagi kita, dan itu menyenangkan sekali gitu loh. Kalau udah ngerti, jadi kalau boleh saya katakan tuh, kalau udah ngerti hidup sehat itu kayak apa, ya enggak apa-apa nanti Anda mau ngopi kayak mau apa kayak, tapi ingat harus ada konsekuensi tanggung jawab dari itu gitu kan. Nah, orang Aceh kan mungkin kalau kita lihat data ini secara umum kan ini tidak mewakili orang Aceh atau masyarakat Aceh secara umum. Tapi kalau kita lihat ya mungkin 20-30 tahun yang lalu gitu kan, atau mungkin 40 tahun yang lalu, di saat kedai-kedai di Aceh juga belum terlalu banyak gitu kan, di saat gula pasir itu nggak terlalu banyak seperti sekarang, di saat susu kental manis gitu kan, atau kental manis itu nggak berlimpah seperti sekarang, itu kayaknya angka ini tuh nggak seperti ini gitu loh. Ya, saya yakin kayak begitu. Karena kemarin saya bertemu dengan bapak-bapak juga, dia sakit juga, lihat dari mukanya udah kelihatan sedih gitu kan. Saya ya karena udah sering ketemu orang, membaca wajah orang tuh tahu ini lagi sedih, lagi bayangkan gitu ya. Ya, wajah-wajah yang mau mati juga ketahuan gitu kan. Kenapa mau mati kelihatan? Jadi jiwa, ruh dan iman kita tuh bisa tercermin dari wajah gitu kan. Subhanallah. Jadi yang
hati-hati kalau ketemu saya. Pakai topeng Ustaz. Pakai topeng lah ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya bilang sama dia, saya tanya sama ibu, kan beliau kolesterol lah, asam urat segala macam gitu kan. Terus makan obat inilah segala macam gitu kan. Saya bilang ya udah kayak begitu, Bapak harus jalani. Saya bilang, kenapa? Waktu saya tanya sama beliau, Bapak hari-hari makannya apa? Makan orang normal-normal aja dok, tradisional gitu kan, kata dia kan gaya-gaya di Jawa, kata dia gitu kan, oseng-oseng apa segala macam gitu kan. Saya bilang, ini belum berubah berarti makannya, saya bilang gitu kan. Masalahnya orang-orang zaman dulu, orang tua kita makan zaman dulu, habis makan, yang mereka makan tuh dipakai buat energi atau bahan bakar atau dibakar. Kalau sekarang kan enggak. Silakan Anda minum apa tuh sanger, minum apa tuh? Sanger bener Ustaz. Ya, sanger, mau minum sanger, mau makan nasi gurih, ayam lepas, ayam tangkap, ayam kejar-kejaran, apapun namanya silakan aja. Ya, tapi ingat, bedanya kita sama orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu habis mereka makan, teman-teman sekalian, mereka naik sepeda, bawa gerobaknya, jalan kaki. Jadi yang dimakan tuh terbakar. Kalau sekarang kan habis kayak begituan, bahkan lagi minum aja, itu sudah olahraga jempol 2 itu jempol. Gitu loh. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ini yang di sini masalahnya. Jadi kalau kita nggak ngerti apa yang kita makan, teman-teman sekalian, ya, maka yang terjadi ya yang itu tadi tuh, yang data ya tadi itu, ya. Kalau saya lihat data-data itu sebenarnya, masya Allah, sebenarnya kalau mau dikit aja, mau dikit aja apa tuh namanya, mau dikit aja memperbaiki, saya kira mungkin banyak sekali penghematan yang pupuk atau mungkin PIM ini bisa dapatkan. Benar ya. Ustaz, benar banget tuh. Bahkan kalau bisa mah dikasih reward, ya dikasih reward kalau yang bisa menurunkan gitu kan. Dan reward ini ada punishment-nya juga gitu loh. Jadi ini direksinya menetapkan, karena apa? Bapak Ibu sekalian, Anda bayangkan sih ya, Anda bayangkan produktivitas kerja itu bisa menurun gara-gara kebanyakan makan. Jangan kata produktivitas kerja, iman aja bisa turun gara-gara kebanyakan makan atau kekenyangan. Iya benar. Ya. Maka coba dikontrol, dan karena memang tadi saya katakan organisasi, maka sebenarnya gampang sekali ya untuk membuat ya skema ini ya di perusahaan. Jadi yang mau masuk kayak orang masuk itulah tentara gitu kan, nanti dia harus cek medical check up segala macam, yang perutnya lingkar perut di atas 100 itu ituin dulu gitu kan. Bukan dikasih stagen. Ya, kalau ada stagen mah gampang benar. Baik, jadi apa yang kita bisa kerjakan dengan ini semua, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, untuk memperbaiki statistik ini? Ya, kalau pertama yang paling utamanya itu tanamkan. Saya ini pernah dilakukan oleh salah satu saya lupa tuh ya, anak perusahaan Pertamina yang ngurusin oli-olian. Saya lupa nama dia, kasih foto sama saya gitu. Jadi mereka akhirnya dibiasakan dengan pola-pola hidup sehat selama mereka berada di kantor. Karena kan di kantor mereka lama banget. Ya. Kalau kerja kan rata-rata jam 8, balik tuh jam 4, itu hampir 8 jam kan mereka di kantor. Itu bisa dikendalikan apa yang mereka makan. Dan itu ternyata secara efektivitas dan produktivitas karyawan itu ternyata meningkat. Setelah dilakukan pola-pola kayak begitu ya. Dan yang saya sampaikan ini sebenarnya sederhana kalau ngerti polanya. Baik, kita cerita dulu tentang kenapa ini bisa muncul hiperkolesterol ini kan, teman sekalian, dan overweight ini ya bukan mungkin belum obesitas, tapi mungkin di bawah obesitas kalau pakai data BMI. Kemudian hiper ini kan kolesterol semua nih. SGPT, uric acid, hipertensi. Ini akar masalah memang di makanan. Pertanyaannya bagaimana cara kita memperbaikinya itu dulu. Tapi sebelum kita memperbaikinya, kita harus tahu dulu ini muncul karena apa. Pertama tadi, karena kita nggak sayang dengan badan kita, itu aja lah. Iya. Benar. Bapak Ibu, teman-teman, saya harus katakan kepada Anda sekalian bahwa jasadnya kita ini adalah titipan dari Allah. Maka tolonglah berazam untuk mengembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan yang baik, sebagaimana dia menciptakan itu dalam keadaan yang baik dulu gitu loh. Jangan mengembalikan barang titipan
ya kepada pemiliknya dalam keadaan yang sudah penuh dengan kerusakan gitu loh. Ini kan kerusakan semua sebenarnya. Dan jangan pikir kalau kita bicara lemak saja, laki-laki ya, laki-laki yang overweight bahkan obesitas dan berlemak badannya, maka testosteronnya dia atau hormon laki-laki dia akan ketimpa sama estrogen asbab dari lemak tadi. Artinya apa? Jiwa kelaki-lakiannya akan turun gitu loh. Waduh. Terungkap nih. Jadi faktanya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan anggap ini hal kecil loh. Dan Bapak Ibu kalau udah bicara tentang kolesterol saja, saya mudah-mudahan tidak di Aceh, tapi banyak masalah di rumah tangga. Salah satunya adalah ketidakmampuan laki-laki untuk memberikan hak istrinya ketika mereka berhubungan. Panjang loh masalahnya, dan itu coba tanya di lembaga KUA itu. Banyak loh yang bercerai atau berpisah karena tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya gara-gara apa? Suami tidak mampu mengatur badannya gitu loh. Iya. Jadi urusan kita ini panjang. Dan kalau itu sudah terjadi, maka berarti peradaban Islam ini ya gara-gara keluarga rusak dan gara-gara keluarganya pisah akibat dari ketidakmampuan yang perempuannya dan laki-laki mengatur makanan. Yang perempuan nggak makan nasi tapi makan tepung tiap hari. Iya kan? Akhirnya apa? Coba lihat, ini kalau kita bongkar lagi datanya, mungkin kalau ibu-ibu bagian K3 atau HS ini bisa tanya, itu coba lihat dari wanita-wanita yang bekerja di PIM ini ya, katakanlah coba ambil datanya, kalau mungkin banyak wanita di situ, coba ambil datanya yang menstruasinya bermasalah. Menstruasi bermasalah itu 2 hal saja, 3 terutama. Waktunya lama, memanjang, jumlahnya berlebihan, dan nyeri berlebihan. Kalau itu ada, maka itu salah satu biang keroknya adalah tepung. Tepung ya. Tepung. Ya. Jadi Anda bayangkan yang perempuan bermasalah, laki-laki bermasalah. Cuman Aceh masih menang. Menangnya di mana? Karena kaya bumbu di sana. Oh iya, rempah-rempahnya Ustaz ya. Cuman ingatnya karbo tetaplah karbo. Ya. Karbo ya, Bapak Ibu sekalian pahami baik-baik ini perjalanan karbohidrat itu. Karbohidrat itu sebenarnya dia glukosa. Ya. Glukosa kalau nggak dipakai maka otomatis dia akan diubah menjadi namanya glikogen. Ya, glikogen kalau nggak dipakai dia akan diubah menjadi lemak. Jadi jangan pikir orang yang makan nasi tiap hari itu kolesterolnya nggak tinggi. Kalau dia banyak makan dan nggak dibakar, maka otomatis gula yang masuk tadi berubah menjadi lemak. Ini belum cerita lemak yang berasal dari lemak trans, which is itu dari minyak-minyakan, ya, minyak-minyak goreng segala macam, ya. Padahal sebenarnya solusinya gampang. Kalau Bapak Ibu mulai sekarang membiasakan minum air kelapa muda yang masih muda, minum air kelapa tua yang sudah tua, ya, itu efeknya banyak ke badan. Jadi air kelapa tua sama muda itu secara kandungan nutrisinya beda ya, nggak sama dia. Nah banyak orang habis bikin santan gitu kan, nah air kelapanya dibuang malah. Padahal itu justru malah sangat baik bagi orang-orang yang usia 45 tahun, 50 tahun ke atas. Oh ya, baik Ustaz. Ya, termasuk juga santannya, kalau yang baca postingan saya berdua hari yang lalu tuh, santannya itu sebenarnya bagus asal tidak dipanaskan. Jadi santan itu sekalian, ada satu resep di dunia pengobatan India namanya golden turmeric latte. Jadi golden turmeric latte ini sebenarnya santan yang dikasih kunyit, nanti dikasih madu atau kurma. Itu adalah bukan obat sih, minuman terbaiknya untuk jantung sebenarnya. Santannya jangan panaskan, santan mentah aja. Iya. Aceh berlimpah dengan begituan, ya. Kelapa di mana-mana, air kelapa. Cuma masalahnya minum air kelapa kasih gula lagi, kasih sirup lagi. Kasih sirup. Nah, kita bicara gula tadi, Anda bayangkan berapa banyak sumber gula yang masuk ke badan tiap hari sehingga menyebabkan angka ini. Coba orang-orang yang misalkan ya makan nasi gurih lah, nasi gurih saya bukan melarang makan sih ya, bukan. Tapi maksud saya coba perhatikan yang dimakan itu apa gitu loh. Ya, nasi gurih, nasinya sudah karbohidrat. Dia pakai apalagi itu? Dia pakai santannya dipanaskan pula. Kemudian habis itu dia pakai gorengan sudah karbo lagi. Udah gitu dia minum teh manis.
Gulanya udah karbo lagi. Pakai kerupuk nggak? Pakai kerupuk lagi kadang-kadang. Kerupuknya ya kayak gitu mau sehat gimana coba? Akhirnya apa? Perusahaan ini, ya, tim ini lebih banyak mengeluarkan uang untuk mengobati karyawannya karena karyawan yang nggak ngerti apa yang dimakan. Padahal kalau uang itu misalkan ya dibelanjakan untuk membelikan subsidi madu, subsidi habatus sauda, subsidi apa kepada apa namanya? Subsidi kelapa muda kalau perlu sekalian beliin kelapa muda tiap hari gitu kan. Itu jauh lebih bermanfaat menurut saya. Dan tiap bulan diajarkan mereka atau dibikin program bekam massal di Aceh, insya Allah ada tim kami ya, organisasi bekam itu di sana yang bisa dimanfaatkan nanti. Ya, subhanallah ya. Insya Allah Ustaz. Jadi sebenarnya dalam Islam itu kalau kita kembali pada Islam, makanya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Ya. Makalah, minumlah, tapi jangan belum. Itu ayat 50% ilmu kedokteran kata Ibnu Katsir ada pada ayat tadi coba. Kata beliau seperti. Jadi harus tegas. Dan hidup saya ini menurut sekalian memang susah. Saya harus katakan susah. Sama susahnya kayak orang bangun malam tahajud, tapi kalau nggak dipaksakan sampai mati juga nggak bakal tahajud. Benar kan? Benar. Makanya kalau ada regulasi, dibuat regulasinya. Karyawan-karyawan kayak kalau di TNI kan begitu, atau di polisi gitu kan, yang kolesterolnya, yang lingkar badan sekian itu, tapi dikasih program, bukan dibiarin aja. Nah, yang paling penting itu adalah pahamkan mereka motivasinya apa. Kalau saya motivasinya, kembalikan semua kepada Allah gitu kan. Sehingga nanti hidup sehat itu bukan cuma sekedar gagah-gagahan, ngikut Jadul Akbar, ngikut JSR, ngikut apa, enggak. Tapi dalam rangka untuk memperbaiki ibadah. Berapa banyak orang yang sekarang, wanita-wanita, laki-laki gitu kan, yang gara-gara kebanyakan makan asam ini kan, asam urat atau uric acid yang saya baca itu kan gara-gara juga nggak ngerti yang dimakan apa. Ya gimana mau nggak asam urat yang dimakan kebanyakan produk bersifat asam. Tepung asam, gula pasir asam, minyaknya sudah asam, ya pasti asam urat lah. Gitu loh. Jadi jangan pikir asam urat gara-gara makan melinjo. Makan melinjo juga kadang-kadang seminggu sekali, cuma berapa butir. Melinjo disalahin, kambing disalahin. Ya, coba maksud saya kita berpikir logis gitu kan. Ini kambing juga kemarin saya bikin ada kajian gitu kan membahas tentang kambing dari salah satu bank gitu kan. Saya katakan jangan kambing hitamkan kambing. Kambing itu masalahnya kan ada hipertensi juga. Gimana nggak mau hipertensi? Daging kambingnya sehat. Nabi dan Rasul semua pengembala kambing. Rasul suka kambing. Cuma masalahnya kita apa? Berapa banyak garam refinasi yang dimasukkan ke dalam makanan yang ada kambing tadi gitu, garam refinasi itu garam dapur lah gitu kan. Gimana nggak hipertensi? Gitu loh. Jadi coba pikir baik-baik, jangan salahkan. Jadi kambing itu sekarang, masya Allah daging lebih sehat, bahkan banyak orang kena asam urat itu bukan gara-gara kambing, tapi karena ayam. Ayam itu kalorinya sama lemaknya jauh lebih tinggi daripada daging kambing, gitu loh. Buka aja, di browsing aja kalau mau buka perbandingan lemak pada kambing, pada sapi, pada ayam. Kalori pada ayam per 85 gram sehingga saya lebih tinggi daripada kambing coba. Jadi kan hal-hal seperti sederhana, tapi kalau katakanlah dimulai di kantor gitu kan, misalkan saya ada beberapa teman-teman yang punya pondok berkaitan dengan COVID kayak sekarang ini kan wabah kayak begini, itu di pondok setiap pagi mereka diwajibkan minum madu sama habatus sauda sama makan kurma. Subhanallah, sehat-sehat semua. Jadi daripada ngabisin, bukan daripada sih, uang yang untuk ngobatin karyawan segini banyak, mendingan buat edukasi dan subsidi mereka dengan produk-produk sehat yang Allah ciptakan di sana. Ada madu, ada habatus sauda, beliin mereka, kalau perlu setiap pagi itu ritualnya minum air kelapa gitu kan, kasih kurma. Subhanallah. Kurma itu salah satu makanan terbaik untuk pencernaan, teman-teman sekalian. Bahkan riset yang menunjukkan bahwa orang yang makan kurma itu lactobacillus atau bakteri baik yang ada pada badan itu berkembang luar biasa. Tidak heran kenapa Nabi SAW ketika bayi baru lahir, ya itu beliau mensunahkan untuk melakukan tahnik atau kurma yang dikunyah. Karena kurma itu makanannya lactobacillus yang muncul dalam tubuh bayi tadi asbab dari dia melewati jalan lahir ibunya. Makanya bayi yang lahir dengan seksio sesar atau lahir dengan operasi dan bayi yang lahir dengan jalan lahir normal itu bakteri yang ada di badan, bakteri baik ya, yang ada pada badannya itu beda.
Makanya jangan suka lahir-lahir seksar. Ya. Tes lagi buat ibu nih. Iya benar. Pesannya buat ibu-ibu gitu. Jadi teman sekalian simpel sebenarnya ya. Jadi programnya apa? Programnya karbonya diganti semua. Kalau perlu mah kasih subsidinya itu misalnya diganti. Jadi sebenarnya saya nggak tahu di Aceh, tapi saya kira mungkin bisa dibuat lah ya, atau mungkin bisa diatur karena Aceh kan juga punya ladang beras sendiri lah mungkin. Benar nggak sih? Nah, beras itu sebenarnya ya nggak masalah. Jadi teman-teman, beras itu sebenarnya nggak masalah asal apa? Asal jangan direfinasi gitu kan. Direfinasi itu maksudnya berasnya sisanya cuma gula doang karena digiling, dibersihkan sehingga nanti kulit ari beras itu kan sebenarnya sangat bagus yang kita sebut dengan bekatul atau rice bran. Bekatul itu ya, nih kalau saya mungkin kasih peluang untuk bikin produk ya, bekatul itu kalau Anda bisa buat menjadi produk fermentasi itu baik sekali bagi tubuh. Ya, karena bekatul atau rice bran itu salah satu makanan terbaiknya untuk bakteri-bakteri yang ada di pencernaan. Dan saya mau kasih takut sedikit pada teman-teman sekalian. COVID sekarang ini ya, takut biar nanti berubah ya. COVID saat ini salah satu penyebab kematian paling besar yang menjadi komorbid itu faktor penyulit pada orang-orang yang kena COVID ini, waliyauzubillah, semoga Allah jauhkan. Tapi kita perlu tahu adalah ternyata obesitas. Obesitas ya, sebelah mungkin yang di data ini ya, overweight adalah salah satu faktor pemicu atau penyulit yang paling disukai oleh virus ini. Datanya ada. Kenapa bisa dia menyukai virus ini menyukai komorbid berupa overweight atau obesitas ini? Karena orang yang obesitas akan muncul satu keadaan namanya intestinal dysbiosis. Intestinal dysbiosis itu nggak sinergi perutnya, badannya nggak sinergi, terutama di bagian pencernaan antara kuman baik sama kuman jahatnya, banyakan kuman jahatnya, gitulah kurang lebih bahasa kitanya. Kalau kuman jahatnya sudah lebih banyak, maka otomatis apa yang terjadi? Dia akan memberikan tanda di badan berupa beberapa tanda-tanda berhubungan dengan pengeluaran. Contoh, BAB-nya baunya sangat-sangat tidak sedap, ya. Kemudian kencingnya juga sangat asam, itu tanda intestinal dysbiosis salah satunya. Ya, kenapa bisa kayak begitu? Karena bakterinya nggak dikasih makan. Pertanyaannya makanan bakterinya apa? Ya sayur, ya buah, ya air kelapa, ya madu, ya kurma, ya rempah, ya rimpang. Itu makanannya dia. Sampai situ ya. Jadi, nah kembali ke nasi tadi. Berarti nasi atau beras yang teman-teman bisa kelola dengan baik ya. Kelola itu maksudnya cari penggilingan beras yang tidak menggiling beras sampai habis kulitnya. Namanya beras pecah kulit kalau bahasa kita. Atau brown rice. Itu berasnya bagus tuh. Brown rice ya, itu bisa teman-teman pakai. Nah, tapi masalahnya intestinal dysbiosis atau ketidaksinergian di perut kita itu juga disebabkan oleh karena logam berat. Maka logam berat yang pada beras ini teman-teman bisa bisa buang dengan membuat ekoenzim. Ekoenzim pernah saya ajarkan di IG, nanti bisa dibuat tuh. Dia hanya menggunakan kulit-kulit buah-buahan, campurkan dengan gula aren atau gula merah, campurkan dengan air, nanti direndam selama 3 bulan. Itu namanya nanti itu fungsinya apa? Untuk menghilangkan logam berat. Nah pertanyaannya itu kan harus dibuat dulu. Bagaimana cara kita untuk mengikat logam-logam dalam tubuh kita? Jawabannya cuma satu, bukan cuma satu. Salah satunya adalah minum air kelapa. Air kelapa itu bagus sekali. Kalau racun tikus atau racun apa dimasukkan ke situ, kata guru saya, itu dia bisa menggumpal. Karena kuatnya kemampuan dia untuk mengkoagulasi atau menggumpalkan racun. Itu sebabnya di zaman dulu ya, kalau anak-anak keracunan, minum baygon atau terminum baygon atau apa gitu kan, biasanya itu orang tuanya ngasih air kelapa. Jadi air kelapa itu salah satu air detox yang paling baik. Cuman karena dia terlalu kuat asamnya ya, air kelapa itu yang air kelapa muda asam. Maka biasanya saya sarankan kalau abang-abang dogan itu paham, biasa dikasih garam sama dia. Tapi jangan kasih garam dapur. Kalau garam dapur lagi-lagi nasibnya sama kayak
nasi putih tadi, refinasi juga. Maka coba dieksplor di Aceh ini garam-garam yang tidak direfinasi, yang teman-teman bisa pakai di sana. Karena biang kerok itu, jadi jangan tinggalkan garam ya, khususnya garam non refinasi. Tapi kalau garam refinasi jangan, ya sama kayak gula pasir tadi. Nah, karbohidrat kita butuh ya, tapi bukan dari sumber-sumber yang menyebabkan badan kita lemah ya. Tadi ada nasi putih ya, nasi putih berarti caranya gimana kita mengurangi nasi putih ini? Switching ya, bisa dengan Anda pakai beras hitam, beras coklat, atau kalau enggak nasinya nggak usah banyak-banyak, kendalikan makan ya. Tapi nanti nasinya Anda kasih bumbu ya. Saya pernah ajarkan, coba di browsingnya di YouTube kalau nggak salah, nasi goreng ala Jelo Akbar. Kalau nggak salah bikinnya gampang itu. Jadi beberapa kayak bawang merah, bawang putih, serai gitu kan, itu saya tumis pakai api ringan, pakai minyak zaitun, tapi bukan api panas ya. Itu kasih garam mineral gitu kan, dan bumbu-bumbu secukupnya. Nanti itu campurkan sama nasi, itu lumayan itu, nggak memberatkan badan. Kalau Anda makan, habis makan ngantuk, berarti badan Anda tidak bisa mengelola makanan yang Anda makan, atau makanan yang dimakan ya itu lebih banyak, ya terlalu berat, bahasa kita tuh terlalu tinggi karbohidratnya. Ya, benar. Dan itu sering kita alami ya. Habis makan terus kayak ngantuk gitu Ustaz. Dan teman-teman pahami baik-baik ini ya, kalau kita nggak ubah ya, kalau kita kalau kita nggak perbaiki, kalau kita nggak ubah, maka sampai kapan-kapan, mungkin kalau bahasa Melayu itu sampai bila-bila masa gitu kan, sampai kapan juga nggak bakal berubah gitu loh. Kalau memang kita nggak jadi buat merubahnya, Ustaz. Ya makanya berubah ini kan harus dipaksakan. Ya. Kalau ada aturan yang bisa dibuat, buat. Termasuk juga gula-gula Pak. Saya nggak tahu apakah di sana ada ibarat kata subsidi atau mungkin anggaran untuk beli sembako, misalkan lah ada gitu kan. Nah saya katakan salah satu pilihannya diganti kepada masyarakat untuk bukan masyarakat, kepada pegawai di sana untuk diberikan madu, ya. Madu, kurma, habatus sauda, air kelapa, kan banyak pilihannya tuh. Atau mungkin subsidi rempah-rimpang gitu loh. Dan itu pagi-pagi seluruh karyawan termasuk direksi juga benar-benar ngerjain. Daripada saya asumsi saya ya, dengan segini banyak orang, 63% coba, subhanallah. Ya, itu kena hiperkolesterolemia. Itu teman-teman pernah ngitung nggak berapa uang yang dihabiskan untuk ngobatin karyawan? Sekarang banyak, mungkin saya pikir miliaran loh. Ya, miliar. Daripada uang itu habis untuk kayak begituan, mendingan buat edukasi, gitu kan? Dibuat polanya, diberi subsidi makanan, dan diberi reward yang betul-betul mematunya. Subhanallah, jauh lebih baik menurut saya. Ya. Seperti itu saran. Jadi nasi putihnya diganti menjadi karbo yang kompleks ya. Kemudian gula putihnya bisa diganti dengan ya gula aren, gula kelapa, ya gula singkong. Singkong tuh bisa dibikin gula loh. Oh, singkong baik. Bisa. Di sana kan banyak singkong tuh. Banyak banget Ustaz. Singkong itu bisa dibikin gula. Namanya nanti di online banyak yang jual kok gula singkong. Dan itu indeks glikemiknya tidak setinggi gula pasir. Ya. Kemudian minyak-minyaknya diganti dengan minyak. Nanti saya pengen ajarin deh cara bikin VCO. VCO ya. VCO ya. Atau mungkin teman-teman kembali ke zaman dulu ya, di mana orang tua kita kan zaman dulu kalau goreng kan pakai minyak kelapa, bukan minyak sawit loh. Minyak kelapa sama minyak sawit ketika digoreng beda nasib, karena memang minyak kelapa itu kategorinya lemak jenuh, saturated fat. Kalau minyak sawit kalau udah tergoreng dia jadi lemak trans fat gitu loh. Beda cerita. Gitu loh. Nah, ini kan hal-hal yang sederhana yang sebenarnya kalau kita mau dari mana mau mengerjakan, ya teman-teman pikirkan sendiri dari regulasi dulu mungkin, kemudian pahamkan mereka dulu tentang penting hidup sehat, dan ini bagian dari ketaatan. Karena tadi saya bilang, orang yang overweight, obesitas, akhirnya sholat nggak bisa berdiri, sholatnya nggak bisa tahiyat, sholat nggak bisa ruku, sholat nggak bisa sujud. Subhanallah, saya katakan kenapa subhanallah? Karena udah nggak bisa sholat, nggak bisa berdiri, dan dia sholatnya duduk, maka setengah pahala daripada sholat berdiri kan? Iya. Sayang loh. Tinggal full lagi.
Karena merasa punya uang, akhirnya dengkul sakit, apa sakit, berobat. Dengkul diganti, suntak, suntik. Padahal jawabannya cuma satu, kurangi gula yang masuk gitu loh. Ya, cobalah, mungkin pesan saya ya, kasihanilah badan kita itu teman-teman sekalian. Ya. Kasihani, maksudnya, dan setiap tempat itu biasanya di samping memang secara tradisi memang orang Aceh minum kopi, ya silakan aja minum, ya. Tapi ingat, Anda harus tanggung jawab dengan asam yang masuk di kopi tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mau makan nasi gurih, mau makan mie Aceh, segala macam silakan makan, tapi ingat tanggung jawab dengan membakar kalori yang masuk tadi, bukan cuma sekedar makan. Betul. Akhirnya yang repot siapa? Yang repot K3-nya, yang repot HSE-nya, yang repot kliniknya. Karena tiap bulan pasien yang hiperkolesterol, overweight, hipertensi bertambah. Dan tidak ada edukasi di bagian hulunya untuk menjelaskan kepada mereka, "Falyanzuril insana ila ta'ami." Apa yang kalian makan sebenarnya? Perhatikan apa yang kalian makan, ketawa kan gitu. Mau sampai kapan kayak begitu? Ya, kalau boleh saya katakan ya, kalau mau berubah ya berubah, ya. Bukan karena si A, si B, bukan karena berubah, tapi karena saya ingin menghadap Allah, saya ingin bertemu Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan hati yang tenang, bukan dalam keadaan saya terpasang berbagai macam alat gara-gara ketidakmampuan saya mengatur apa yang masuk ke mulut saya. Sayang kan? Gitu ya. Jadi gitu ya, mudah-mudahan dapat gambarannya ya, dan saya tunggu kabar baiknya. Kabar baiknya kenapa? Ya, siapa tahu ya dari apa yang saya sampaikan ini ada yang dapat hidayah gitu kan. Insya Allah kayaknya banyak nih Ustadz yang bakal dapat karena udah ngerasain menderitanya nih. Dan nanti bisa bikin klub sehat. Jadi komunitas sehat JSR PIM gitu. Insya Allah nanti kita keren tuh. Nanti pas saya ke sana tunjukin nih, Dok, foto saya waktu kajian beratnya sekian puluh kilo, sekarang udah langsing, udah makin ganteng, sampai isi saya aja bingung, ini papa gitu kan? Baik Ustaz, kita ini udah banyak banget nih pertanyaan yang sudah mulai masuk dari berbagai macam media nih Ustaz. Kita masuk ke sesi pertanyaan ya Ustaz ya. Ya. Baik, pertanyaannya adalah di atas kali baru besar. Paling atas baik. Pertanyaan. Oke, silakan. Ustaz, mau tanya nih Ustaz. Ya. Nah, jadi kan kita berbagi tips dong Ustaz, bagaimana cara teman-teman kita mungkin yang masih merokok nih Ustaz. Bagaimana cara supaya bisa hijrah dengan segera? Banyak ahli hisab Ustaz di sini. Ahli hisabnya lumayan banyak di sini. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan kecanduan terhadap perokok ini Ustaz? Nah, yang paling efektif. Ya, kalau ditanya apa yang paling efektif sih, saya belum mendapatkan apa yang paling efektif sih, cuman dari pengalaman-pengalaman saya menyampaikan kajian-kajian saya seperti ini, ketika orang sudah membiasakan dengan hidup sehat, biasanya dia sudah mulai mikir untuk tidak memasukkan yang nggak penting ke badan. Ya, bagaimana kita ketahui bahwa saya nggak usah jelaskan juga tentang rokok itu isinya apa, bahayanya apa, penting nggak buat kita ngerokok, bermanfaatkah buat kita ngerokok, itu aja sebenarnya. Kalau nggak penting, mendingan ya rokoknya dibeliin kunyit, dibeliin serai, dibeliin jeruk nipis. Betul. Ya terlepas mungkin saya ngerokok aman-aman saja tuh nggak ada sakit apa-apa, ya tetap ada manfaat nggak gitu kan? Kalau nggak ada manfaat, ngapain dikerjain gitu loh? Saya kira mungkin begitu sih ya. Dan biasanya kalau tubuhnya sudah terbiasa dengan produk-produk sehat gitu kan, dia mulai banyak sayur, banyak buah, ya kemudian mulai air kelapa segala macam itu subhanallah biasanya dia nolak, reject. Tapi kalau tubuhnya asam, jadi ingat bos sekalian, tubuh kita itu sebenarnya dia punya kayak reseptor. Jadi reseptornya itu kalau seandainya dia meminta, contoh begini, orang yang biasa makan mie instan, maka ibarat kata kalau lagi pas kena dia reseptor tadi, dia manggil gitu.
minta gitu loh. Oke. Gitu. Sama juga dengan rokok. Jadi lama-lama kalau seandainya dia mulai biasakan hidup sehat, minum air kelapa, minum rempah, rimpang segala macam, banyakin sayur buah, lama-lama ibarat kata cantolan reseptor tuh hilang juga. Dan lidahnya sudah tidak bisa menerima. Karena emang bicara rokok ini bicara apa ya? Bicara tekad gitu kan. Kalau mau tetap merokok ya rokok lah, tapi kalau mau tinggalin. Dan sering joke saya tuh bagi yang ngerokok gitu kan, tolonglah baca bismillah ketika mau merokok. Ya. Kata Nabi SAW, orang yang makan dan minum sesuatu tanpa baca bismillah, maka dia makan minumnya bersama syaitan. Jadi kalau lagi mau merokok, bismillah gitu kan. Dan setelah selesai merokoknya, ucapkan alhamdulillah. Biar ada manfaatnya Ustaz. Biar nggak ngerokoknya bersama syaitan. Jadi lama-lama nggak ngerokok lagi nih Ustaz, karena di bismillahin. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Dan Ustaz, kan kita ini juga udah tahu tadi untuk orang yang yang obesitas atau yang punya overweight itu ini kan memang cukup banyak bahayanya nih Ustaz. Dan ini pengen tanya sih tips yang simpel sih Ustaz. Bagiin dong resepnya supaya nih orang-orang yang overweight, mungkin orang yang memang udah obesitas juga agar cepet atau punya motivasi sih, atau resep tipsnya aja sih Ustaz gitu. Tips yang untuk benar-benar bisa ampuh banget nih saya akan ngelakuin ini nih selama sebulan ke depan. Nah, kira-kira itu gimana nih Ustaz tipsnya? Saya pernah ada bikin namanya 7 Days Challenge JSR. Coba dilihat nanti. 7 Days Challenge. Hashtagnya itu 7 Days Challenge JSR. Days-nya pakai S. Nanti coba dilihat. Itu ada program 1 minggu ya yang saya buat khususnya bagi-bagi yang overweight, hiperkolesterol segala macam. Tapi lagi-lagi itu butuh tekad ya, butuh konsistensi karena emang di situ nggak ada nasi, nggak ada apa. Namun yang banyak, saya pernah nanya testimoni ke teman-teman yang melakukan itu, subhanallah, ketika mereka sudah mulai gini, teman-teman ada satu hal yang Anda mungkin belum paham ya, lemak itu di badan. Ya, terutama bagi orang-orang yang sudah berlebih lemak di badannya, kalau dia dipakai sebagai bahan bakar, maka tubuh akan sangat powerful. Itu kata kuncinya. Lemak di badan kita tuh kalau dipakai sebagai bahan bakar, itu Masya Allah, tabarakallah ya, tubuh akan sangat powerful. Ya, dia akan membersihkan. Jadi ini satu konsep yang dikenal dalam ilmu sel, itu namanya autofagi atau autolisis nanti. Jadi tubuh itu dengan ketidakadaan bahan bakar yang ada, dia akan menggunakan lemak sebagai bahan bakarnya, dan kalau lemak sudah dipakai sebagai bahan bakar, maka dia akan memakan sel-sel yang rusak. Dia akan merevitalisasi sel. Ya, makanya kalau Anda yang bagaimana tanda gampangnya orang-orang yang berlebihan tadi ya, gampang aja dari lingkar pinggang, lingkar perut ya, timbunan lemak, kalau laki-laki di perutnya ya mungkin belly frog atau mungkin perut buncit seperti itu, kemudian di pinggangnya banyak lipatannya. Kalau perempuan itu biasanya di paha sama di bagian bokong ya. Seperti itu udah kayak begitu. Kalau dipakai sebagai bahan bakar dan dia diubah, ini kata-kata, dia diubah menjadi massa otot, itu luar biasa powerful badannya. Massa otot ya. Jadi orang dengan berat 60 kg, ya, si A katakanlah, B 60 kg juga dengan tinggi yang sama dan proporsi katakanlah dengan tinggi yang sama, B ini dikategorikan obesitas. Karena apa? Antara tinggi sama berat badannya nggak nyambung. Lebih banyak kan berat badan. Tapi si A misalkan beratnya 60, ya berat badan total gitu kan, tapi massa ototnya tinggi. Lemak visceralnya rendah. Itu bisa diukur itu pakai alat. Kalau yang di gym bisa tahu tuh. Iya, ya lemak total, lemak visceral, dan itu beda nasib. Ibarat kata yang 60 kg dengan obesitas dengan 60 kg yang lebih padat dengan massa otot itu beda. Saya pernah share waktu itu salah satu sahabat saya juga namanya Mas Cufang itu, dia orang Chinese di Surabaya, itu membagi ilmunya teman-teman di IG juga, dan itu dia bikin program ya, kalau teman-teman mau ikutin ya, itu biasanya kalau sudah turun berat badan terus mau ngapain gitu kan, nah itu dibagi sama dia tips-tipsnya olahraganya apa, baik buat laki-laki atau buat perempuan, dan free semua, silakan ambil ilmunya.
Ya. Gimana, Jadi Ustaz, ininya? mungkin bagian tadi obesitas atau overweight, coba baca nanti tulisan saya dan cari teman untuk mengerjakan, jangan sendirian. Nah, Itu tips penting tuh ya, harus semua Cari teman. support juga. Dan lagi-lagi kalau udah bikin program kayak begitu, usahakan kasih reward punishment. Klub JS sekarang. Ya. Klub punishment. Jadi ini misalkan nih nanti saya sarankan kepada tim K3 nih atau ASE gitu kan, oke, siapa yang mau ikut nih program ini, laporkan ke direksi misalkan, nanti tuh kita ada hukuman tapi di situ kayak orang ngaji 1 juz loh, itu kan kalau nggak 1 juz sehari kan dapat hukuman gitu loh. Iya. Gitu, mungkin Allah alam. Untuk selanjutnya pertanyaannya, nah tadi kita bicara masalah overweight dan lingkar pinggang yang sudah meningkat dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pertanyaan nih Ustadz, bagaimana nih cara diet terbaik, tapi berdasarkan dengan cara yang Rasulullah lakukan pada masa itu. Bagaimana tuh Ustadz? Baik, teman-teman sekalian pahamilah bahwa Nabi SAW tidak mengajarkan diet ya. Islam itu tidak mengajarkan diet. Makannya Ustadz, cara makan. Iya, jadi sebenarnya ya apa ya, Anda mau makan apapun silakan. Kata kuncinya tadi aja. Berarti makan nasi boleh, tapi batasin. Makan tepung boleh, tapi batasin. Gitu. Makanya dalam Islam kan yang ada hadis yang menjelaskan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Itu dasarnya sebenarnya. Jadi kalau ini dipakai dalam ilmu kita, maka namanya defisit kalori. Jadi kalau kebutuhan kalori satu hari, misalkan orang dewasa 2000 kalori, dan Anda cuma makan 1600, maka defisit, turun berat badannya. Nah gitu lah. Tapi kalau seandainya defisit kalorinya tuh justru malah berlebih, maka ya overweight, bahkan obesitas gitu loh. Maka saya pribadi ya kalau ditanya pakai program diet apa, nggak ada. Kalau saya lebih berpikir, ayo makan aja dengan seimbang gitu kan, dan aturlah supaya 80% yang masuk ke badan kita tuh makanan sehat. Itu dulu. Dan makanan sehat sekalipun diatur jangan berlebihan. Sehari 1 liter atau 1 kilogram madu juga nggak bagus. Sehari 1 kilogram kurma juga nggak bagus. Itu kan produk sehat. Gitu loh. Jadi sehingga nanti apa yang ngerti badan kita kan kita sendiri ya. Apalagi kalau nanti dihitung, nanti ya mau kalau benar-benar mau pakai ilmu diet benerannya dihitung kebutuhan kalori berapa, kemudian nanti mau didefisitkan berapa, yang dimakan apa. Kalau saya bilang sih ribet banget gitu kan, urusan makan aja sampai kayak begitu gitu. Kalau saya sih ya. Jadi males, ujung-ujungnya jadi males. Akhirnya malah stres karena tiap hari nimbang. Kalau udah stres tiap hari nimbang, maka dia butuh karbohidrat. Karena stres itu butuh gula. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi nih. Ada, masih banyak banget nih pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan ini agak lebih spesifik. Katanya nih kalau wanita memelihara kucing, katanya tuh sulit hamil, Ustaz. Benar atau enggak, Ustaz? Iya, kalau seandainya suaminya jarang pulang. Ya kalau kucingnya sehat dan dia juga sehat wanitanya, ya memang ada beberapa jenis parasit-parasit seperti tokso gitu kan ditularkan oleh kucing, tapi banyak juga yang pelihara kucing sehat-sehat aja tuh, apalagi kucingnya dipelihara dengan baik gitu kan. Berarti nggak benar lah, Ustaz ya. Dan jangan berlebihan sih ya, maksudnya teman-teman sekalian. Saya sih bukan melarang, tapi saya kadang-kadang lihat orang pelihara kucing sampai 10, 20 gitu kan. Ya bagus-bagus aja sih, cuman ngasih makannya segala macam kan banyak juga tuh, mendingan kasih orang yang sekarang buat makan aja susah gitu loh. Susah, benar. Oh iya, benar. Nih Ustadz, ada pertanyaan lagi nih. Jadi ada nih karyawan PIN yang masih single lah nih Ustadz. Jadi ceritanya mereka masih ada yang kos-kos. Jadi mereka nih pada nanya nih Ustadz, gimana sih sarapan ala-ala anak kos yang sehat? Dan juga sebaiknya sarapan apa supaya kerja tetap semangat dan tetap fit? Gitu Ustadz. Gampang sih sebenarnya teman-teman, kalau apalagi yang masih kos ya. Di kosan Anda coba usahakan ada stok kurma ya. Jadi kurma usahakan ada stok di sana ya. Kemudian berapa banyak makannya ya, kalau ngikutin sunnah nabinya, kalau kurma ajwa cuma 7 ya, jadi 7 kurma ajwa itu sudah hampir 100 kalori tuh kan, padat banget dia
Ya, lalu minumlah air madu ya, air madu sedikit ya, air madu campurkan air sedikit, tambahkan sedikit garam gitu kan. Dan kalau di sana ada kacang-kacangan ya, kacang-kacangan kalau ada almond, kalau nggak ada almond ya edamame, kalau nggak ada kacang-kacangan Anda bisa ambil beberapa jenis kacang-kacangan yang biasa Anda makan ya, kacang-kacang rebusan, atau kalau nggak minum minyak zaitun 1 sendok makan dan tambahkan sedikit dengan buah-buahan. Itu sudah sangat powerful ke badan. Coba aja. Nggak perlu banyak makan. Oke. Bisa kita coba. Dan nggak repot nyiapinnya Ustaz ya, nggak harus dimasakin. Dan tiap hari kan misalkan pulang kerja mampir sebentar ke pasar ya, beli buah-buahan lokal gitu kan, lalu nanti paginya buat dimakan. Jauh lebih hemat menurut saya daripada pagi-pagi makan lontong, makan nasi gurih. Kecuali saya kalau ke Aceh nggak apa-apa. Kalau kan saya jarang-jarang. Sekali nggak apa Ustaz ya. Iya kan tamu. Kalau Anda kan tiap hari makan gituan. Terus kasih boleh. Ustaz, ini ada lagi nih Ustaz. Kita di sini ada pembagian kerja, ada yang shift, ada yang kerja reguler. Oke. Nah, jadi pertanyaannya ada trik nggak Ustaz? Bagaimana cara menjaga performance nih bagi teman-teman kita yang kerjanya shift, khususnya yang shift malam nih Ustaz? Kadang kan kita malam tuh kadang suka lapar atau apa gitu. Kadang suka nyemil yang aneh-aneh nih Ustaz. Jadi nggak sehat ya. Nah, ada tipsnya nggak Ustaz? Gimana nih? Sebenarnya gini teman-teman, ketika Anda bekerja malam sih ya, sebenarnya secara sunatullahnya nggak boleh gitu kan, tapi ya qadarullahnya terpaksa kan, nggak apa-apa lah. Yeah. Tapi maksud saya begini, malam itu sebenarnya waktu tubuh kita untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Tapi kalau Anda memang butuh makanan, carilah makanan-makanan yang tinggi antioksidannya, ya tinggi seratnya, tinggi gulanya, ya paling gampang tuh kurma. Jadi mungkin saya sarankan kepada teman-teman yang kerja malam, usahakan mengkonsumsi kurma dalam segala bentuk. Maksud saya gini, Anda bisa bikin jus pakai kurma, Anda bisa bikin makanan-makanan misalkan ya kayak apa ya, kayak sayuran buah-buahan dipotong-potong, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih suiran kurma, itu powerfulnya luar biasa loh. Apalagi dimakan malam. Dan malam usahakan jangan banyak karbonya juga. Ya, kalau malam hari itu ya kalau boleh saya sarankan jangan banyak nasi sama tepung lah. Sebab nanti berat di badan. Karena kalau sudah dia berat di badan, maka lagi-lagi kembali ke konsep awal tadi, dia akan diubah menjadi lemak. Ya, dia akan diubah jadi lemak. Ya. Dan air putih ya sebagai salah satu atau air kelapa juga nggak apa-apa sih. Itu kalau boleh saya sarankan selama kerja itu coba diminum terus. Ya. Minimal kalau enggak pakai air. Jadi Anda bikin misalkan air mineral gitu kan yang 600 ml atau yang 1 liter itu campurkan ya 3 sendok makan madu, Anda kocok-kocok, kasih garam mineral sedikit gitu kan, itu sangat powerful. Dan tambahkan atau mungkin jeruk nipis sedikit, itu sangat kuat buat badan kita. Kenapa? Ya sinyal kenyang itu sebenarnya pada akhirnya akan diberikan oleh mineral-mineral tadi, bukan sinyal kenyang penipuan yang diberikan oleh gula-gula tadi, akhirnya membuat perut kita penuh dan malah beban badan itu berlebihan. Dan akhirnya tadi, kalau tubuh tidak mampu mengelola makanan yang masuk atau bahan bakar yang masuk, maka yang terjadi adalah tubuh akan minta rehat. Makanya habis makan malah jadi ngantuk. Ini yang makan nggak benar. Baik, saya kira mungkin cukup ya. Udah sejam. Nggak terasa nih. Ustaz, kita minta satu pertanyaan dari teman-teman partisipan yang live. Bisa ya Ustaz ya? Satu pertanyaan saja. Mungkin ada dari teman-teman yang sedang live di Zoom ini. Ada nggak nih yang mau kasih pertanyaan? Halo teman-teman partisipan, halo teman-teman yang join di Zoom. Ada yang ingin bertanya? Boleh satu pertanyaan terakhir. Iya. Ada? Ada dari Al-Fajri. Silakan. Gini Ustadz, saya mau nanya. Untuk konsumsi air kelapa muda itu tiap hari ada efek sampingnya nggak? Itu aja Ustaz, terima kasih jawabannya. Oke, itu saja Ustaz. Efek sampingnya Ustaz dari konsumsi. Iya, ada. Efek samping nggak ada, tapi efek lurus ada. Kalau efek lurusnya bikin sehat. Efek sampingnya makin ganteng nanti. Iya. Jelas ya jawabannya ya. Nggak ada efek samping. Anda nih bertanya tentang sesuatu yang Anda nggak tanya. Minum kopi tiap hari itu sehat nggak? Itu saya alhamdulillah nih Ustaz.
Terima kasih banyak nih. Berarti ini Pertanyaan tadi mewakili dari teman-teman yang lain ya. betul juga. Dan sebenarnya masih banyak ini pertanyaannya, cuma karena Waktunya juga udah terbatas. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ustadz Zaidul Akbar yang telah bersedia untuk ikut join di Zoom kita. Dan kami minta nih Ustadz tips dan sarannya di akhir pertemuan kita pada hari ini, apa nih kira-kira Ustadz? Pesan singkat ya. Iya, singkat saja Ustadz. Statement closing. Ya baik, pesan singkatnya adalah kesehatan yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesehatan sejatinya bisa kita dapatkan dari ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan itu dalam bentuk apa? Menjaga makanan, menjaga minuman, menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Sehingga nanti pada akhirnya kita akan betul-betul merasakan kesehatan yang sejati, itulah kesehatan karena ketaatan. Fisik akan mengikuti kolbu atau hati yang sehat. Jadi kalau hatinya, kolbunya sudah sehat, maka fisik atau raga pun akan sehat. Maka niatkan untuk hidup sehat ini karena Allah, niatkan untuk bisa beribadah lebih baik kepada Allah dengan menjaga kesehatan, dan setiap Anda minum madu, Anda minum air kelapa, Anda berpuasa, minum habatus sauda, dan karena diniatkan karena Allah, maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah. Allah a'lam bishawab. Mohon maaf mungkin, dan mudah-mudahan Allah jaga teman-teman di sana ya, di Aceh juga dan di berbagai tempat yang menyaksikan acara ini, dan semoga Allah juga segera sudahi wabah ini, dan kita mudah-mudahan setelah ujian ini bisa lebih baik keadaan hati, jiwa, iman kita, karena kalau dikasih ujian justru malah tidak membaik iman kita, kita mungkin jadi orang yang sangat-sangat rugi. Dan mari kita manfaatkan sekali lagi di 10 hari terakhir atau 10 hari awal bulan Zulhijjah ini untuk lebih banyak berbuat kebaikan, karena lebih banyak pahala yang kita dapatkan di 10 hari pertama. Allah a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.